Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Umar Abdurrahim. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang ditugaskan oleh dosen pengampu untuk nilai UAS pengetahuan bahan non-book. Jadi mungkin langsung saja. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya membuat atau merecord video ini lewat HP karena laptop saya ada sedikit gangguan, jadi mungkin saya merecord ini lewat HP. Jadi untuk yang pertama, pengertiannya itu bahan non-book adalah semua bahan yang tidak dijilid ke dalam bentuk sebuah buku Fothergill 1990. Mark Machine Readable Catalog atau katalog yang terbacakan mesin. Berikutnya bahan BMP berdasarkan jenis dan sifat bahan. Pertama ada kertas, kartu bagan, seni reproduksi foto tercetak. Kedua itu film strip, slide, film layar lebar, bentuk mikro. Ketiga itu pita magnetik, pita suara, kaset pita video, gulungan kaset piringan magnetik. Keempat plastik transparan, opak version, CD audio dan CD-ROM. Cantuman March adalah kumpulan data tekstual mengikuti standar ISO 2709 yang dikembangkan oleh perpustakaan untuk tujuan pertukaran data bibliografi. AACR mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, umum, artinya dapat digunakan oleh perpustakaan umum. Dua, terintegrasi, artinya tidak hanya berorientasi pada bahan jenis buku tapi juga mencakup pengetahuan deskriptif. C, fleksibel, artinya bersifat alternatif dan pilihan. Berikutnya, penggolongan bahan non-book berdasarkan AACR 2. Pertama, bahan peta atau kartografi. Kedua, manuskrip. Ketiga, musik. Keempat, rekaman suara. Kelima, gambar hidup dan rekaman video. Keenam, bahan grafis. Ketujuh, berkas komputer. Kedelapan, bahan 3 dimensi dan realia. Kesembilan, bentuk mikron. AACR menganut prinsip item in hand, artinya bahwa deskripsi berdasarkan bahan yang ada di tangan pengatalog, misalnya monograf dalam bentuk mikro. GMD adalah General Material Designation atau pernyataan jenis bahan umum. Adalah pernyataan tentang jenis bahan secara umum, yaitu keterangan tentang jenis bahan umum dari bahan yang bersangkutan. Fungsi GMD adalah A. Memberi sedini mungkin pada pemakai tentang format atau bentuk fisik dokumen tersebut. Yang B. Mengisyaratkan pada pemakai bahwa diperlukan alat khusus untuk menggunakannya. C. Menjadikan sarana untuk membedakan dokumen dengan judul yang sama tetapi bentuk medianya berbeda. Yang berikutnya itu adalah gambar katalog non-book. Yang pertama itu ada album jejak Rizky Febian. Kedua itu gambar buku atlas Indonesia dan Dunia. Yang ketiga ini adalah gambar keluarga saya. Yang berikutnya sumber informasi utama bahan rekaman suara. Di dalam peraturan AACR 2 edisi revisi tahun 1988 dikatakan bahwa deskripsi rekaman suara tercakup dalam berbagai media, misalnya disk, pita baik berupa gulungan cartridge dan pita kaset, piano, rolls, serta rekaman suara di atas film, kecuali rekaman yang berfungsi sebagai pelengkap gambar-gambar visual seperti gambar hidup, maka ia termasuk dalam peraturan rekaman video dan gambar hidup. Sumber informasi utama untuk masing-masing tipe rekaman suara sebagai berikut. 1. Untuk jenis disk, sumber informasi utamanya adalah disk itu sendiri, dan label-label diartikan sebagai label kertas atau plastik dengan data tercetak yang menempel secara permanen pada kaset gulungan atau piringan hitam itu dan bukan yang menempel pada kemasnya. Yang kedua jenis gulungan pita open Laurel, sumber informasi utamanya adalah gulungan pita itu sendiri dan labelnya. Ketiga jenis pita kaset, sumber informasi utama adalah kaset dan label. Keempat jenis pita cartridge, sumber informasi utamanya adalah cartridge dan label. 5 jenis roll, sumber informasi utamanya adalah kemasan, label. Yang keenam, rekaman suara pada film, sumber informasi utama adalah kemasan dan label.
Ini berikutnya adalah lembar kerja deskripsi bibliografi AACR2 bahan rekaman suara. Yang pertama itu ada judulnya jejak, pernyataan jenis bahan umum JMD, rekaman suara, judul tambahan, dan pernyataan tanggung jawab itu Rizky Febian, editor edisi, dan pernyataan yang kedua edisi dan pernyataan tanggung jawab. Ketiga itu data khusus. Keempat tempat terbit Kemang Jakarta, penerbit distributor disebut Next Talent Management, jagonya musik dan sport Indonesia. Tahun terbit 2018. Deskripsi fisik 1 kaset film 32 menit bersuara. Yang keenam seri. Yang ketujuh catatan jejak merupakan album pertama Rizky Febian, dirilis oleh Net Talent Management tahun 2018. Nomor ke-8 nomor standar. Terus yang tabel berikutnya itu abstrak. Tabel berikutnya lagi tajuk M3 utama Next Talent Management. Tabel berikutnya acuan. Tabel berikutnya tajuk subjek musik WI. Katalog utama bahan rekaman suara. Ini adalah katalog dari bentuk lembar kerja deskripsi bibliografi AACR 2 bahan rekaman suara yang saya mengkatalog dan menjadi seperti ini. Mungkin bisa langsung dilihat bentuk katalognya. Selanjutnya itu panduan pengolahan bahan kartografi. Sebagaimana dijelaskan pada kartografik material 2N edisi tahun 2003, bahan kartografi adalah karya yang mencakup representasi dari seluruh atau sebagian bumi atau ruang angkasa. Bahan kartografi dapat berbentuk peta 2 atau 3 dimensi, peta penerbangan, bahari, ruang angkasa, global, atlas, serta udara. Cakupan bahan kartografi adalah semua karya yang merupakan representatif klasika dari bumi, bagian bumi, matahari, bulan, bahan planet, badan ruang angkasa lain. Ini adalah lembar kerja deskripsi bibliografi AACR2 bahan kartografi. Yang satu itu adalah judul atlas, pernyataan jenis bahan umum JMD adalah peta, judul tambahan adalah Indonesia dan dunia, pernyataan tanggung jawab. Yang kedua itu edisi adalah edisi 34 provinsi di Indonesia, pernyataan tanggung jawab. Yang ketiga data khusus berbagai skala, tempat terbit Jakarta, penerbit distributor Bintang Indonesia Jakarta, tahun terbit tidak digenggam. Yang kelima itu deskripsi fisik 1 atlas 62T 45 peta berwarna 3 cm. 6 seri. Ketujuh itu catatan nomor atas ini berbahasa Indonesia. Atlas ini diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta dan tidak memiliki pernyataan tanggung jawab. Atas ini merupakan edisi 34 provinsi di Indonesia. Atas ini juga dilengkapi dengan pakaian, tari, dan rumah adat Indonesia. Atas ini ditujukan untuk SD, SMP, SMA, dan umum. Kedelapan nomor standar ISBN. Nomor standar ISBN 609 827 46 439. Tabel berikutnya abstrak. Tabel berikutnya adalah tajuk entry utama atas Indonesia dan dunia. Berikutnya acuan dan berikutnya itu tabel subjek katalog utama bahan kartografi yang saya ambil dari ini tadi lembar kerja deskripsi bibliografi AACR2 bahan kartografi yang saya cantumkan menjadi katalog seperti ini. Yang berikutnya itu pengkatalogan bahan grafis. Dalam arti luas, gambar adalah representasi visual dari suatu objek atau ide sebagai gambar, lukisan, sketsa, foto, dan sebagainya. Dalam arti sempit, sebagai bahan yang dikoleksi di perpustakaan, gambar atau picture library adalah gambar atas kertas, foto, slide. Berikutnya author directed, yaitu koleksi gambar dibentuk agar dapat menjadi sumber informasi untuk para pemakai sehingga dapat dieksploitasi, yaitu dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, dan sebagainya. Nah, ini adalah lembar kerja deskripsi bibliografi AACR2 bahan grafis. Pertama itu judulnya manusia terpilih, pernyataan jenis bahan umum JMD, gambar, judul tambahan, dan pernyataan tanggung jawab itu Umar Abdul, saya sendiri. Yang kedua edisi, pernyataan tanggung jawab. Yang ketiga data khusus. Yang keempat tempat terbit, penerbit distributor disebut, dan tahun terbit 2020. Deskripsi fisiknya 135 foto berwarna
30x22 cm. Keenam, seri yang ketujuh, catatan. Folder ini berisi foto-foto keluarga saya. Folder ini berada di data laptop. Folder ini dibuat untuk mengingat keluarga di kampung halaman. Nomor 8, nomor standar. Di baris berikutnya abstrak, baris berikutnya lagi tajuk entry utama manusia terpilih, tabel berikutnya acuan, dan yang berikutnya lagi tajuk subjek kampung halaman. Nah, ini adalah katalog utama bahan grafis. Nah, ini diambil lagi pada bentuk deskripsi bibliografi AACR2 mengenai dan bahan grafis, lalu saya buat bentuk katalognya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dengan bentuk katalog UAS untuk UAS pengetahuan bahan book. Mungkin jika masih ada kekurangan mengenai penjelasan saya mohon maaf. Selebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.